Selamat malam Bapak Ibu semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Amela Ladudulu. Di saat ini, perkenalkanlah saya untuk membawa satu cerita tentang Wiroi dan Mauroi, tentang suami istri dan dua orang anak. Anak pertama adalah anak perempuan yang bernama Wiroi, dan anak kedua adalah anak laki-laki yang bernama Mauroi. Pada suatu hari, ketika si sulung sedang menjaga adiknya sambil bermain, sang ayah pergi untuk menganyam bubuk dan sang ibu pergi untuk menenun. Tetapi sebelum mereka pergi, mereka berpesan, "Jikalau adikku haus, bawalah ke ibu." Setelah beberapa jam, si bungsu Wiroi kehausan. Melihat itu, si sulung Wiroi membawa adiknya kepada sang ibu. Namun ternyata sang ibu menolak dan berkata, "Ibu sedang sibuk menenun, bawalah adikmu ke ayah." Namun sesampai ke ayah, ayah pun menolak dengan berkata, "Ayah sedang sibuk menganyam bubuk, bawalah adikmu ke ibu." Si sulung pulang pergi ke ayah dan ke ibu, namun mereka menolak dengan berkata, "Kami sedang sibuk." Mendengar mereka berkata demikian, si sulung merasa sedih karena sayang kepada adiknya dan merasa tidak dipedulikan oleh sang ayah dan sang ibu. Si sulung secara diam-diam membuat kipas-kipas dan meruncing bambu untuk disatukan dengan kipas, lalu dipasang di ketiaknya dan adiknya sebagai sayap untuk terbang. Awalnya si sulung dan si bungsu menjadi kesakitan saat sayap tersebut dipasang di ketiak mereka. Namun si sulung tetap menghibur dirinya dan adiknya untuk tetap kuat. Setelah sayap tersebut dipasang di ketiak mereka, mereka mulai belajar terbang. Penerbangan pertama di tali jemuran dalam rumah, penerbangan kedua di jendela, dan penerbangan ketiga di lingkungan rumah. Setelah itu mereka mulai terbang keluar dan menjadi burung bau atau burung hujan. Burung masing-masing memiliki suara yang unik. Burung perempuan yang memiliki suara bertanda hujan akan datang, dan burung laki-laki yang memiliki suara kolok-kolok yang bertanda air sakeru yang sangat banyak. Sampai dengan saat ini, sebagian besar masyarakat di Pulau Pisang masih menggunakan tanda suara burung ini sebagai media informasi datangnya hujan dan limpahan air sakeru di Pulau Pisang. Sekian cerita dari saya. Shalom. Saya di sini bernama Hendrik Joseph Markus yang akan membawakan cerita tentang seekor monyet. Suatu hari, seorang bapak tua tinggal bersama anaknya di satu rumah. Pada suatu hari, bapak tua ini pergi ke meeting dan ia berjanji kepada anaknya untuk memasak. Mengambil satu biji beras saja, lalu memasak di belakang memasak. Anaknya pun mengambil satu biji beras saja dan memasaknya. Tapi anaknya bingung karena satu biji beras saja tidak cukup untuk makan 2 orang. Lalu dia mengambil satu setengah cupang dan mulai mencuci dan memasaknya. Setelah memasak, dia kembali ke dapur dan melihat beras yang tadi dia masak telah mendidih dan tumpah. Dan dia pun pergi berlari ke ayahnya menuju ke pantai. Sampai ke pantai, dia tidak melihat ayahnya, dan dia naik ke atas tanjung dan melihat ayahnya pun tidak ada.
Sesampainya di darat, ayahnya berkata, "Bagaimana beras yang tadi ayah sudah janjikan kepadamu?" Dan anaknya pun berkata, "Beras yang ayah tadi janjikan kepadaku telah mendidih dan penuh dan tumpah." Dan ayahnya pun mulai marah dan mengambil rotan panjang dan mulai memukulnya. Pas sedang memukulnya, anaknya tiba-tiba hilang. Setelah anaknya hilang, ayahnya pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ayahnya melihat seekor monyet yang wajahnya seperti anaknya. Dia melihat bekas pukulan anaknya yang tadi baru dia pukul. Dan tiba-tiba monyet itu berkata, "Kita berpisah di sini. Kau tinggal sendiri di rumah." Dan ayahnya melihat wajahnya telah berubah menjadi monyet. Dan ayahnya pun menangis dan tinggal sendiri di rumah. Demikianlah cerita dari saya. Malam Shalom. Nama saya Pandudaya YZJ Rasman. Asal sekolah saya SD Negeri 4. Cerita yang akan saya bawakan adalah 7 buah pil. Dahulu kala hiduplah seorang pasangan suami istri yang tinggal di sebuah gubuk yang kecil. Pada saat itu sang istri sedang mengandung. Saat yang sama sang suami akan pergi meninggalkan sang istri dan berangkat ke seberang. Sebelum berangkat, sang istri berpesan kepada sang suami berpesan kepada sang istri dan berkata, "Jikalau engkau melahirkan seorang anak laki-laki, jaga dan rawatlah dia. Tetapi jikalau engkau melahirkan seorang anak perempuan, bunuhlah dia, ambil hatinya, dan masaklah agar aku pulang dan aku akan memakannya." Setelah suaminya pergi, istrinya pun melahirkan, tetapi bukan melahirkan seorang anak lelaki, tetapi ia melahirkan seorang anak perempuan. Dengan takut ia membawa anak perempuan itu ke bukit-bukit. Kemudian setibanya mereka di atas suatu bukit, ia melihat sebuah pohon yang disebut pohon beku. Ia pun meletakkan anak perempuan itu di atas pohon beku itu beserta perlengkapan tenunnya. Setelah itu ia kembali untuk mengelabui sang suami. Ia memburu seekor domba, lalu ia memasaknya. Setelah suaminya kembali, ia menyediakan hati domba yang sudah dimasaknya dan berkata, "Aku telah melahirkan seorang anak perempuan dan sudah kubunuh dan kumasak hatinya." Lalu sang suami pun memakan hati yang dikira sang suami adalah hati anak perempuannya. Hal yang aneh terjadi ketika sang suami memakan hati domba itu. Terdengar suara seekor ayam datang berkokok, "Kukuyu, engkau Tuhan tidak memakan hati manusia tetapi memakan hati domba." Mendengar hal itu, sang suami pun marah. Ia memanggil anjing-anjing peliharaannya, lalu pergi mencari anak perempuannya. Setibanya mereka melihat seorang anak perempuan di atas pohon beku. Ia memberitahu anjing-anjingnya untuk memangsa anak perempuan itu. Setelah memangsa anak perempuan itu, tersisa setitik darah yang melekat di balik setangkai daun. Setitik darah itu pun tumbuh menjadi sebuah pohon pinang. Pohon pinang itu semakin lama semakin tumbuh besar, dan ia hanya berbuat 7 buah saja. 6 di antaranya matang dan jatuh ke tanah.
buah pinang yang matang tapi belum jatuh itu. Kita demikianlah lagunya ketika kami ketujuh bersaudara. Kenapa keenam saudaraku meninggalkan aku, pukullah aku karena aku akan segera gugur, agar kita dapat pergi bersama. Keenam saudaranya memalingkan wajah mereka ke arah datangnya lagu itu. Kemudian tampaklah wajah adik ketujuh mereka itu, lalu mereka berjalan bersama menuju suatu kerajaan dan mereka menetap di sana. Demikianlah